Sementara itu, Chen Fei terbaring di tempat tidur dengan kosong, bertanya-tanya siapa ahli sekte langit yang ingin dilindungi. Tokoh utama ini berpikir sepanjang malam untuk mencari tahu ular tersembunyi, tetapi tak bisa membayangkan bahwa ternyata adalah murid yang mengikuti dia dengan dekat. Mungkin itu seorang murid atau keturunan, tetapi dia menolaknya. Ini sama sekali tidak konsisten dengan karakter iblis. Jadi, pasti adalah seseorang dari sekte atau organisasi yang sama dan juga ular tersembunyi sepertinya, tetapi dengan posisi yang lebih tinggi daripada Ling Lui. Memikirkan hal ini, Chen melompat dari tempat tidurnya. Dia berpikir jika dia menemukan ular tersembunyi itu dan mengancam mereka, dia pasti akan mati. Namun, dia tidak punya petunjuk tentang identitas mata-mata itu. Bahkan para tetua pun belum menemukan apapun, jadi siapa lagi yang bisa mengenali mereka? Tiba-tiba, Chen Fei teringat bahwa dia memiliki sistem. Dia mengingat peringatan dan hitungan mundur hukuman di Istana Raja Roh. Dan sekarang, saat dia memikirkan kembali, itu sangat mencurigakan. Selain kemampuan untuk membunuhnya untuk menjadi seorang hegemon, kemampuan bantuan lain dari sistem juga sangat kuat. Mengingat peringatan tentang hidup dan mati sebelumnya, sistem selalu memberikan penilaian yang paling akurat tentang situasi tersebut. Ketika Istana Raja Roh runtuh, menurut kepribadian sistem, itu tidak akan pernah membiarkannya menyelamatkan orang. Tetapi pada akhirnya, sistem tidak menghentikannya. Ini membuktikan bahwa sistem memiliki kemampuan untuk meramalkan. Sebelumnya, di tepi sungai saat Sekte Mihun dihancurkan, sistem mengatakan bahwa Zueli harus pergi sendirian. Zueli pergi sendiri pasti akan mati. Namun, jika dua orang pergi bersama, akan ada sedikit harapan untuk selamat. Pada saat itu, saya tidak mengerti mengapa tindakan bunuh diri memiliki harapan untuk bertahan hidup hingga muda besi Sol muncul. Saya tidak tahu siapa muda itu dan tidak memiliki informasi tentangnya. Tetapi sistem tahu segalanya dan menarik kesimpulan bahwa harapan untuk bertahan hidup terjaga. Bagaimana bisa sistem tahu semua situasi itu dengan baik jika tidak memiliki semua informasi? Kemampuan mengumpulkan informasi yang mengerikan dari sistem adalah, hingga batas tertentu, ramalan. Jadi, sistem pasti tahu kebenaran tentang peristiwa yang terjadi di Istana Raja Roh. Memikirkan hal ini, Chen Fei memanggil sistem, berlari mendekat dan berteriak, "Saong, kamu di sini. Ayo bicara dengan benar, berhenti bermain-main." Sistem dengan cepat menghindari tendangan terbang Chen dan berkata, "Bisakah kamu memberitahu siapa Lang Lui yang harus dilindungi?" Chen sangat senang. Itu hanya dugaan pada awalnya, tetapi jawaban sistem mengonfirmasi hal itu. Sistem juga menyadari bahwa itu telah diperdaya oleh Chen dan segera berkata, "Terlambat. Tidurlah." Namun, Chen tidak melepaskannya dan berteriak, "Tidur. Bangkit dan bicara. Jika tidak, aku tidak akan lembut." Kemudian dia menempelkan sistem ke dinding. Sistem hampir gila, tetapi kemudian menggunakan teknik Dharma Raja Petir Yang Yongxin, hampir mengubah Chen menjadi daging panggang yang harum. Melihat Chen yang mengeluarkan aroma menggoda dari daging panggangnya, sistem berkata, "Sebelum sistem dibuka, kamu tidak memiliki hak untuk mengakses pertanyaan-pertanyaan itu secara langsung." Tapi Chen tidak menyerah. Jika dia tidak bisa bertanya secara langsung, dia bisa bertanya secara tidak langsung. Chen Fei kemudian melanjutkan bertanya tentang Fan Xing, Su, Zuo, Yuhan, Xiang, Fei, dan seterusnya. Tampaknya ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Sistem menjawab bahwa Chen Fei akan menang melawan semuanya. Namun, ketika dia bertanya tentang Lu Yuier, sistem tiba-tiba berkata, "Pasti mati." Jawaban ini mengejutkan Chen Fei. Dia berpikir, "Baiklah, pasti mati melawan Elder Guang itu masuk akal." Tapi Lu Yuanir hanya seorang murid biasa. Bagaimana bisa bertarung melawannya sendirian berujung pada kematian pasti? Chen Fei tiba-tiba menyadari bahwa sosok yang mencurigakan itu adalah Liu Yuanier. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Namun masalahnya adalah bagaimana saya bisa mengekspos identitasnya sambil juga berhasil menghilangkan diri sebelum ditangkap. Saat ini, berkat bantuan sistem, Chen menemukan ular kedua, Liu Yuani. Dia masih menyembunyikan kekuatannya, dan tidak peduli apapun yang saya tanyakan, sistem tidak akan membocorkan informasi, jadi, Chen terus menggali lebih dalam. Jika saya mengasah dao saya dan menantang Liu Yui dalam duel hidup atau mati, seperti apa hasilnya? Tetapi hasilnya masih pasti mati, bahkan jika kultivasi saya mencapai tingkat ke-10 dari langit. Chen Fei buru-buru bertanya, "Kalau begitu jika saya berkultivasi dengan giat, apakah saya bisa sampai ke akhir?" Tetapi sistem tetap menjawab, "Pasti mati." Chen Fei terkejut, "Kalau begitu, bisakah saya menang dengan satu mantra cermin langit?" Pada saat ini, sistem menjawab bahwa dia akan menang.
Chen Fei menyimpulkan bahwa Liu Yuani Buyer telah setidaknya mencapai tingkat 10 dari langit, dan kekuatannya jelas tidak lemah. Namun, memikirkan itu, terlepas dari apakah dia bekerja sama dengan Lang Lui, pasti ada masalah dengan menyembunyikan kekuatannya di Sekte Pedang. Apapun tujuannya, jika saya mengancam untuk mengungkap identitasnya sebagai mata-mata, dia pasti akan mencoba membunuh saya. Jadi, Chen tersenyum jahat. Saya akan diam-diam menyusun rencana. Pertama, menggoda dia ke hutan kecil yang terpencil. Kedua, secara halus mengungkap identitasnya sebagai ular. Ketiga, menunggu dia memukul saya sampai mati dan kemudian dengan bahagia melanjutkan ke kehidupan berikutnya untuk membuka sistem tak terkalahkan, sementara Chen terfokus pada rencana sempurna ini, sistem tidak tahan untuk melihatnya dan akan menghilang. Namun, Chen berpikir bahwa bahkan jika dia benar-benar mati, dia harus memberitahu semua orang. Setelah berbaring dan berpikir untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk menulis catatan bunuh diri dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Dengan cara ini, seseorang akan menemukannya saat membersihkan. Jadi, selanjutnya saya harus fokus pada bagaimana cara mendekati Yuani dengan adil. Keesokan harinya, dia menemui Fang Qingsu dan berkata malu-malu, saya ingin lebih mengenal Liu. Bisakah kamu membantu saya? Fang Qingsu tersenyum, matanya bersinar cerah, dan berkata, mengenal lu lebih dekat, Aku mengerti, kamu hanya ingin mengenalnya. Dui hampir menjelaskan, tetapi Fang Qingsu memotongnya. Jangan khawatir, saya akan mengatur semuanya untuk kamu dengan lancar. Lalu dia terlihat serius. Dibandingkan dengan rasa syukur yang menyelamatkan hidup, ini tidak ada artinya. Adegan berpindah ke area asrama para murid perempuan, dan Fu Ningxu melambaikan tangan kepada Yuan. Nah, saya akan segera memberitahu kakak Bui. Ternyata Fan Xingsu telah mengatur semuanya dengan Lu Yui. Liu Yuani mengira mereka telah memenangkan undian. Tidak hanya seseorang memperkenalkan mereka, tetapi mereka juga datang secara otomatis ke pintu. Dia memuji dirinya sendiri. Kenapa saya memiliki wajah seindah ini? Menarik begitu banyak pria. Keesokan harinya, keduanya duduk di ayunan di bawah pohon besar di hutan kecil Sekte Pedang. Sepakat bahwa lokasi yang diatur Fang Qingsu sangat baik, sepi, dan tidak ada yang mengganggu. Sangat cocok untuk menangani mayat, Darile memujinya karena terlihat cantik hari ini, tetapi berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak bisa langsung mengekspos Yuani Care sebagai mata-mata. Jika demikian, sistem pasti akan memperingatkan tentang upaya bunuh diri ini. Untungnya, saya berlatih keras semalam sehingga saya bisa menipu sistem untuk mengenali kebenaran. Sesuai rencana, saya akan secara tidak langsung mengungkapkan informasi yang akan membuat Yuan Ser tahu bahwa saya telah terungkap. Liu Yuani berpura-pura malu untuk berterima kasih atas pujiannya, tetapi diam-diam berpikir bahwa dia dengan tegas menolak dirinya sebelumnya, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk mendekatinya, pasti ada konspirasi. Bagaimanapun, yang penting adalah dia akan mati hari ini. Namun pada saat itu, Chen Fei memutuskan pemikirannya. Sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin saya katakan padamu. Yui Saneire berpura-pura curiga dan bertanya, ada apa, Si Qiong? Chen Fei berkata perlahan, saya mencurigai bahwa Ding Tui juga memiliki kaki tangan di antara murid-murid Sekte Pedang. Mendengar ini, Yui Care panik, dan kekuatan yang sedang dia kumpulkan juga rontok. Dia berpura-pura terkejut. Kaki tangan, kenapa? Chen berpura-pura peduli dan bertanya, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah? Liu Yuania berpura-pura ketakutan. Para tetua telah mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Bagaimana bisa ada mata-mata? Tetapi dia terkejut di dalam hatinya. Bahkan para tetua Dao Jing tidak mengetahui hal ini. Bagaimana bisa diungkapkan oleh seorang disiple dunia manusia? Chen melanjutkan, saya kebetulan menemukannya juga. Liu Yuanikare bertanya, kalau begitu, kenapa kamu memberitahu saya dan bukan para tetua? Chen menjawab, saya tidak memiliki bukti. Sekte tidak bisa bertindak sembarangan hanya berdasarkan satu kata orang. Selain itu, kenyataannya orang ini bisa menghindari pemeriksaan para tetua membuktikan mereka cukup mahir dalam menyembunyikan diri. Jadi, saya ingin menyelidiki bersama Anda. Liu Yuaniker berpura-pura curiga. Kenapa saya? Bukankah kamu takut saya adalah mata-mata? Chen Fei berkata, tidak, karena hati dan penampilan kamu indah dan baik. Kamu tidak mungkin bisa jadi mata-mata jahat. Liu Yuani berpura-pura malu, tetapi berpikir dalam hati, dia yang jahat. Bagaimanapun, dia harus menguji niatnya dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Jadi, Liu Yui berpura-pura malu dan bertanya, kalau begitu selain saya, siapa yang paling kamu curigai? Chen menjawab tanpa ragu, Zuo Yuan. Liu Yui hair penasaran. Zuo Yuan terlihat biasa saja. Kenapa kamu mencurigainya?
Chen Fei tampak serius dan mengarang, dia terlihat sangat korup. Mendengar ini, Liu Yuihuer juga merasa ada yang tidak beres. Orang ini sangat serius berbohong. Chen Fei melanjutkan, kalau soal apakah orang lain memiliki rahasia, saya tidak tahu, tetapi sekarang saya curiga pada Zuo Yuhan. Lu Yuanisare berpikir bahwa setengah dari apa yang dia katakan itu benar. Setengah lainnya bohong, orang ini benar-benar licik, jadi, dia bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Fei menjawab, ikuti Zuo Yuan dan cari petunjuk. Lebih nyaman bagi kamu untuk mengikutinya di area murid perempuan. Saya tidak ingin kamu dalam bahaya, jadi jangan pergi sendirian sebelum bertindak. Baik, Liu Yuan setuju secara lahiriah, tetapi batinnya tahu bahwa Chen hanyalah berbohong. Dan sekarang, keduanya telah masuk ke tahap kencan, masing-masing dengan agenda mereka sendiri. Liu Yuaniker menyadari bahwa Chen Fei mulai mencurigainya tetapi tidak tahu seberapa banyak yang dia ketahui. Sepertinya dia bahkan tahu tingkat kultivasinya. Sementara itu, Chen merasa bahwa sikap Liu Yuanisar telah berubah mengetahui bahwa dia telah menyadari bahwa dia telah menemukan identitasnya sebagai mata-mata, namun tidak mengetahui kapan dia akan mengambil tindakan untuk menghilangkannya. Namun, Liu Yuaniker berpikir, Chen Fei jelas mencurigai aku. Jadi, mengapa dia meminta aku untuk mengikuti orang lain? Apa rencananya? Dia juga harus mencari tahu di mana dia melakukan kesalahan. Maka, dia memanggil kakak senior dengan lembut dan memegang lengan Chen. Pada saat itu, Dogili berpikir, apakah ini cara para iblis melakukan tindakan mereka? Aku akan mati kehabisan darah di sini. Leo Yueniser mendekat ke telinga Chen dan berbisik, kakak senior, aku akan membantumu. Tapi pertama, beritahu aku kapan kau menemukan tentang mata-mata itu. Chen berpikir, mengapa dia bertanya tentang ini? Kenapa dia tidak langsung membunuhku saja? Melihat Chen tidak menjawab, Liu Yuaniser meletakkan tangannya di paha Chen dan berkata, kau tidak akan memberitahuku. Apakah itu saat pencarian jiwa para elder? Chen Fei segera menjawab, bukan. Liu Yuanisir terus menggoda. Kalau begitu, itu lebih awal. Tindakan Liu Yuani membuat mulut Chen Fei ternganga. Dia segera mendorong Liu Yuanigare menjauh dan berkata, jangan berpikir nonsense. Kau tidak akan percaya meskipun aku memberitahumu. Dalam hatinya, dia berpikir, cepatlah dan lakukan tindakanmu. Jika tidak, aku tidak akan bisa bertahan lagi. Pada saat itu, Liu Yuanish berpikir, apakah mungkin sebelum bahkan Istana Raja Jiwa? Tapi sebelumnya, mereka berdua sama sekali tidak memiliki kontak, namun, tiba-tiba dia menyadari bahwa para murid SWAT Sek secara tiba-tiba mendapat kesempatan tambahan untuk memasuki wilayah rahasia. Chen terlalu menonjol, mungkin itu untuk menciptakan kesempatan baginya. Melihat Lu Yuen yang ketakutan berdiri di sana, Chen dengan curiga bertanya, mengapa kau memperhatikanku seperti itu, adik junior? Dalam hatinya, dia berpikir, iblis ini sangat bodoh. Apakah aku harus memberikan petunjuk yang lebih jelas? Pada saat itu, Lu Yuen sepenuhnya masuk ke dalam peran. Dia berpikir bahwa sejak hari pertama berlatih dengan bola kayu, kekuatannya sudah melampaui ranah manusia. Dia dengan sengaja menarik perhatian agar para elder mengizinkan kasus khusus. Pemuda ini sudah tahu sejak awal bahwa ada mata-mata di antara murid-murid SWAT Sek. Tetapi Chen terlihat sangat bingung. Kursi Yuani terus berpikir, melihat bahwa ekspresinya terlalu jelas menyembunyikan sesuatu, tetapi juga agak aneh. Ini adalah rencana dari Sekte Iblis Primordial. Jadi, bagaimana dia bisa tahu? Tetapi jika dipikirkan kembali, dia merasa itu tidak mungkin. Mungkin, sebelum dia jatuh ke dalam Istana Raja Jiwa, dia sudah menyadari bahwa ada mata-mata di antara para murid. Saat Liu Yuaniker berpikir, Chen Fei berpikir, lihatlah ekspresi bingung itu. Apakah dia masih belum mengerti? Aku harus mencoba lebih keras. Maka dia berkata, adik junior, kau terlihat tegang. Biarkan aku mendorongmu di ayunan. Mendengar ini, Liu Yuanigare kembali terbenam dalam pemikiran. Tentu saja, ada beberapa rencana. Apa itu? Maka dia dengan hati-hati bertanya, kakak senior bekerja sangat keras. Apakah hanya untuk menangkap kami? Apakah kami akan terjebak di belakang? Chen menjawab, apa yang kau kira aku lakukan dengan waktu luangku? Mengetahui lebih banyak tentang mata-mata juga bermanfaat bagi sekte. Dalam hatinya, dia berpikir, aku sudah melanggar aturan sampai taraf ini, dan kau masih tidak mengerti. Liu Yuaniker berkata, aku tidak menyangka kakak senior malas berlatih di hari-hari biasa, tetapi masih memikirkan sekte di dalam hatinya. Dia berpikir diam-diam, seperti yang aku duga. Dia merayuku dan menjawab secara samar bahwa dia tahu aku adalah Dao Jing. Chen tersenyum dan berkata, tentu saja, sekarang SWOT Gate adalah kekhawatiranku yang terbesar.
Namun, di dalam hatinya, dia bertanya, apakah dia akan bergerak. Sementara itu, Liu Yuansir masih di ayunan, berpikir apa yang dia rencanakan. Tiba-tiba, dia nampak mengerti dan terkejut. Ambisi pemuda ini sangat besar. Dia benar-benar ingin mengambil alih Sword Gate sepenuhnya. Rencana Sekte Iblis Yan telah terungkap, tetapi dia tidak melaporkannya. Sebaliknya, dia memperingatkanku untuk tidak menyentuh Sword Gate. Sword Gate adalah miliknya. Memikirkan hal ini, Liu Yuani mendarat di tanah. Chen baru saja tiba untuk memeriksa dirinya ketika dia memukulnya. Darah segar memercik, dan mutiara yang dia telan juga dimuntahkan. Jatuh ke dalam jurang terdalam. Melihat mutiara jatuh, Lu Yuanir mengambilnya dan melihat ke bawah ke jurang tak berujung. Wajahnya muram. Sudah selesai. Adegan berpindah ke dasar jurang, Chen tergeletak tak bergerak, hidup dalam keadaan terombang-ambing. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Dia duduk, mendengar suara gadis di belakangnya. Harapan saya telah tiba. Sementara Chen bertanya Chen di mana dia berada, sebuah bayangan gelap muncul di belakangnya. Dia perlahan-lahan berbalik, dan sepasang mata merah menyala bersinar. Menyadari bahwa dia adalah orang yang tepat, Chen sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Wanita dengan belenggu di leher dan tangan mengstamer, jangan takut. Aku bukan orang jahat, Chen melihat sekeliling dengan terheran-heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia berpikir. Di belakang wanita itu terulur rantai besi yang panjang. Chen bertanya dengan curiga, apa kau menyelamatkanku? Wanita itu mengangguk dengan semangat dan berkata, itu benar. Aku melihat kau jatuh, jadi aku menggunakan sihirku untuk menciptakan tangan raksasa untuk menangkapmu dan membawamu ke dalam gua. Chen sekarang merasa benar-benar putus asa. Dia berpikir, tidak heran sistemnya sangat tenang. Ini lagi-lagi seorang guru terkurung yang hanya menunggu untuk mewariskan keterampilannya kepada seorang pemula. Jangan coba-coba menipuku untuk berlatih dengan klise ini. Di masa-masanya, tangan wanita itu menangkap Chen. Nak, aku melihat potensi yang kau miliki terlalu biasa. Jadi, aku akan mewariskan seni bela diriku kepadamu. Baiklah, Chen merasa semakin aneh. Kaiowi melanjutkan, nak, dengan bakatmu yang biasa-biasa saja, kau masih ingin menempuh jalur penjinak. Jika kau menerima seni bela diriku, kau bisa maju pesat hanya dalam sehari, dan para rekan sejatimu tidak akan lagi meremehkanmu. Tetapi Chen buru-buru mengangkat tangannya menolak. Rekan-rekanku semua menghormati saya, senior Kaisuli. Kaisuli berkata, mereka sopan di permukaan, tetapi semua memandang rendah padamu di belakang. Chen menjelaskan, tidak, merekalah yang mengagumiku. Kaisuli masih tidak menyerah. Dia melanjutkan, dengan kekuatan mediokermu, kau jauh tertinggal dari murid terbaik, dan tingkat kultivasimu lebih lambat dari yang lain. Tapi siapa Chen? Dia segera menjelaskan, tidak ada celah sama sekali. Aku adalah murid terbaik, beberapa tingkat di atas yang kedua terbaik. Melihat itu, Chen menolak untuk belajar. Ekspresi Kaisuli perlahan-lahan berubah gelap. Dia mengumpulkan energi spiritualnya dan langsung menyerang Chen, berteriak, aku telah menunggu hari ini selama 600 tahun. Hari ini, meskipun kau tidak mau, kau harus belajar. Lalu, satu pukulan membuat Chen terjatuh ke tanah. Jika dia tidak mau belajar, dia akan dipukul hingga pingsan. Chen dipukuli sampai matanya melotot. Tapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak terluka. Kaiowi berkata, kau adalah satu-satunya harapanku untuk melarikan diri dari tempat ini. Bagaimana bisa aku membunuhmu? Meskipun kau tidak mau, kau harus belajar hari ini. Mari kita pelajari dengan perlahan. Lalu, terlepas dari perasaan Chen, dia mengikatnya dengan erat menggunakan rantai besi. Adegan berpindah ke ruangan Liu Yuani Chair. Dia melihat mutiara di atas meja, berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada kekuatan sihir sama sekali. Ini hanya giok biasa. Apakah kekuatan sihirnya telah teralihkan kepada Chen? Adegan kembali ke dasar jurang, Chen melihat Kaisuli menggambar di dinding batu dengan sebuah batu. Sudah berapa lama, aku tidak dapat melihat langit di luar. Ternyata, jauh sebelumnya, Kaiowi telah dikejar sampai ke tepi jurang tanpa jalan keluar dalam putus asa. Melihat bawah jurang, dia teringat dengan adegan menyeramkan saat ditangkap. Jadi, dia segera memutuskan untuk melompat ke dalam jurang. Kelompok yang mengejarnya tiba saat itu, berteriak, cepat, di depan adalah jurang. Dia tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Tetapi ketika mereka sampai di tepi, Kaiowi tidak terlihat. Salah satu dari mereka berkata, utusan kiri sudah mencari. Tidak ada orang di sini. Dia pasti sudah melompat. Utusan kiri berkata, di depan adalah daerah kekuasaan Sword Sect yang memiliki formasi megah melindungi gunung. Kita tidak bisa menyerang sembarangan. Seorang wanita muda di sampingnya berkata dengan jengkel, sangat menjengkelkan.
Aku akhirnya menemukan jenius seperti itu dan menghabiskan 2 tahun berupaya keras untuk membawanya ke jalur iblis. Aku hampir sukses, tetapi dia bahkan belajar beberapa trik pelarian. Utusan jahat berkata, dia adalah jenius iblis yang langka dalam 100 tahun terakhir, lahir dari keluarga iblis dan menguasai sebagian besar seni rahasia dari berbagai sekte iblis. Mengurungnya tidaklah mudah. Dengan itu, dia mengangkat 2 jari, meneliti dinding jurang. Namun tidak ada respons. Wanita muda itu bertanya, apa hasilnya? Utusan kiri berkata, tidak ada respons, aku khawatir kita kehabisan pilihan. Mereka segera pergi, tidak menyadari bahwa Kaisuli tidak mati karena jatuh. Dia perlahan-lahan berdiri, menyeret langkah beratnya, berpikir betapa beruntungnya dia telah membuang semua kultivasinya untuk melarikan diri. Dan sekarang dia telah berlari ke wilayah Sword Sex, musuhnya. Jika mereka berani mengejarnya lagi, bahkan jika harus mati, dia akan menggigit para bajingan itu sampai mati. Lalu dia perlahan-lahan memasuki sebuah gua, tetapi apa yang dia temukan di dalam sana membuatnya terkejut. Gua itu dipenuhi dengan harta benda, artefak magis, dan teknik rahasia yang tak terhitung. Kaisuli maju dan mengambil sebuah manual rahasia yang tertulis, Matahari Merah, Penguasa Iblis. Dia dengan senang duduk di tanah. Aku tidak pernah berpikir akan secara tidak sengaja menemukan harta terpendam dari jalur iblis. Disinilah mereka menyimpan metode kultivasi. Dengan ini, aku pasti akan mencapai puncak lagi. Tetapi sebelum Kaiowi bisa merayakan, rantai besi melesat dan mengikat anggota tubuhnya dengan erat. Ketika Kaiowi panik, tidak tahu dari mana rantai itu datang, sebuah api muncul di depannya, mengambil bentuk manusia, dan berkata, jangan melawan. Kecuali kau mencapai ranah surga ke-10, kau tidak bisa bebas. Mendengar ini, Kaisuli menggeram. Jangan berpikir bisa mengurungku, bajingan. Figur api itu menjelaskan, jangan takut, aku adalah penguasa iblis Matahari Merah. Aku mendirikan formasi ini untuk membantumu mengisolasi diri dari dunia luar dan berlatih dengan tenang. Ketika aku hidup, aku membantu yang lemah melarikan diri dari penderitaan mereka. Tetapi aku difitnah oleh para hipokrit yang benar dan terikat di cermin tiang surgawi selama 100 hari dan malam sampai aku mati, meninggalkan hanya seberkas jiwaku. Kaisuli melihat dengan ngeri, tetapi penguasa iblis Matahari Merah melanjutkan, formasi ini akan mentransfer semua kekuatan luar biasa dariku kepadamu. Kau memiliki bakat alami, hanya dalam waktu 100 tahun, kau akan mencapainya. Setelah belajar, kau bisa keluar dan membantai seluruh Swordsak untuk membalas dendamku. Dengan itu, penguasa iblis Matahari Merah menghilang. Kaisuli berteriak, jangan pergi. Lepaskan aku. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia dan dia menggeram, aku hanya ingin merobek bajingan-bajingan yang menangkapku. Lepaskan aku. Kaisuli hampir gila, tapi tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Aku tahu kau pasti menginginkan ini. Lalu dia menarik keluar sebuah peti harta penuh emas, perak, dan permata. Jangu Chronicles baik-baik saja, tapi Straw Hat dari Luffy dan Dragon Ball agak aneh. Kaiowi memeluk peti harta itu dan berkata kepada Chen, semua harta ini milikmu. Teknik rahasia ini bahkan bisa membantumu berlatih hingga ranah Dharma. Dan ada juga metode kultivasi yang telah aku teliti selama ratusan tahun. Chen segera melambaikan tangannya menolak. Senior, jangan terlalu antusias. Aku tidak ingin meningkatkan kekuatanku lagi. Dan lagi, ini semua adalah teknik jalur iblis. Mendengar ini, Kaiowi melempar peti harta itu dan menyerang Chen untuk memeluknya. Kau khawatir tentang itu? Aku memiliki metode kultivasi ganda yang aku buat sendiri yang bisa membantumu. Ayo, biarkan aku menunjukkan kepadamu kegembiraan jalur iblis. Chen dengan enggan mendorong Kaisuli menjauh, berkata, senior, aku memohon kepadamu. Jangan seperti itu. Pada titik ini, dua hanya bisa berteriak dan meminta ampun. Namun, Kaisuli tidak akan menyerah dalam kesempatan ini untuk melarikan diri. Saat mereka berjuang, Kaisuli tampaknya mendapatkan ide, dan itu membuat Chen Fei merasa tidak enak. Dia berkata dengan wajah suram, metode kultivasi ini memerlukan kultivasi ganda untuk diteruskan, tetapi tidak masalah. Kemudian dia tersenyum, 600 tahun di sini terlalu membosankan, jadi aku membuat avatar. Tanpa mengucapkan kata lain, dia mengikat Chen dengan erat menggunakan rantai besi. Chen marah tetapi tidak berdaya. Ternyata, kultivasi ganda yang dibicarakan Kaisuli adalah menyesuaikan energi sejatinya satu sama lain dan kemudian kembali ke tubuh asal. Proses sirkulasi itu tidak bisa ditolak. Pada saat itu, Kaiowi sudah berada di atas Chen Fei dan Chen Fei hanya bisa menggerakkan tangannya. Tolong, jangan lakukan ini. Tepat di saat kritis itu, Chen menggerakkan kekuatan kacau untuk mendorong Kaisuli menjauh dengan kuat,
kemudian berlari jauh dan berlutut, meminta, "Senior, aku salah. Aku tidak lagi membutuhkan warisan, juga tidak perlu mengubah konstitusi iblisku. Aku pasti akan berlatih dengan giat ketika aku kembali. Tolong, jangan bunuh aku." Kaiyuli yang terdorong kembali sangat terkejut. Tetapi kemudian dia berkata dengan tatapan licik, "Karena kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Tetapi ketika kau sampai di atas, ingatlah untuk berlatih dengan giat. Dengan cara itu, aku bisa melihat dunia luar lagi. Ingat itu." Tindakan itu hampir membuat Chen gila. "Bagaimana jika aku mengajarkanmu cara menggunakan artefak magis ini?" Chen segera berkata, "Senior, aku punya nama." Kaowi mengangkat artefak magis dan bertanya, "Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu sampai sekarang." Chen duduk di sana dan menjawab dengan lembut, "Namaku Chen." Namun, segera setelah itu, ia ingin meledak. Kaisuli tertawa, "Haha, nama yang bodoh." Chen dengan marah berteriak, "Bukankah itu yang kamu tanyakan?" Setelah sekian lama menggoda, Chen mengisi beberapa ransel dengan barang-barang dan teknik rahasia. Ia berpikir dalam hati, membawa barang sebanyak ini pasti cukup. Lagi pula, aku tidak berencana untuk mempraktikannya, tetapi ia tetap dengan sopan berkata kepada Kaiowi, "Senior, aku akan membawa harta magis dan teknik rahasia ini bersamaku." Kaisuli tampak acuh tak acuh. "Ambil saja, aku tidak akan menggunakannya juga." Maka, Chen membawa barang-barang berantakan menuju pintu gua. Kaiowi memperhatikan punggung Chen dan memanggil, "Kembali cepat. Aku akan menunggumu." Kemudian ia tersenyum dengan makna tersendiri dan berbalik untuk melihat tumpukan harta tersebut. Sebenarnya, ia sudah mempersiapkan semuanya untuk waktu yang lama. Sementara itu, Chen pun mencapai kaki tebing. Ia menatap tebing yang menjulang tinggi, berpikir dalam hati bahwa ia mungkin bisa langsung memanjat dari sini. Lalu, Chen mencoba melompat tinggi dengan kedua kakinya dan dengan keras, ia melompat langsung ke sisi gunung. Ia menghentikan gerakannya dan berpikir, pembudidayaan memang sangat praktis, dan metode pembudidayaan yang disampaikan senior juga hebat. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan pikirannya, ia menyadari ada yang tidak beres. Anggota tubuhnya tiba-tiba berhenti patuh pada kendalinya. Selanjutnya, seberkas jiwa meluncur keluar dari tubuh Chen, tertawa keras. 60.000 tahun, aku akhirnya bisa melihat dunia luar lagi. Chen berbalik dan melihat seberkas jiwa di belakangnya, hampir membuat matanya terbelalak. Ia berseru, "Senior, kamu Kaiowi, dengarkan. Diriku yang utuh harus menunggu sampai kamu kembali. Namun, sebagian dari esensiku terpisah dan masuk ke dalam tubuhmu, sehingga aku bisa melihat apa yang kamu lihat dan mendengar apa yang kamu dengar." Kemudian Kaiyule memperingatkan Chen, "Jika kamu mengungkapkan ini kepada sek pedang tua itu, aku bisa menggunakan esensi spiritual ini untuk membunuhmu." Mengerti, Chen tidak punya pilihan selain menerima. Dalam hati ia berpikir, jika aku membocorkan ini, itu sama dengan bunuh diri. Sistem akan memperingatkanku. Tidak tahu kapan larangannya akan mereda, tetapi itu masalah nantinya. Yang penting sekarang adalah kembali. Chen melompat sekuatnya, melambung ke atas. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bam! Chen terbangun dengan tubuhnya dihantam sesuatu yang tidak dikenal. Dan saat ia terhuyung-huyung, suara perempuan terdengar dari atas. "Apa itu kau?" Chen menengadah. "Astaga, itu Le Yuani Heir. Turunlah." Yuanir sedang beristirahat di sek pedang. Ia mendapat berita bahwa Sek Yuan Ma sedang menyelidiki identitas Chen. Meskipun mereka tidak memiliki banyak informasi, menurut nenek kejam dan para ahli lainnya, ia adalah anak dari leluhur iblis yang banyak rupa. Mendengar ini, wajah Yuanir langsung meringis. Ia menyadari ada yang salah. Mengingat tindakan Chen sebelumnya, Yuisir sebagian yakin akan identitasnya. Namun tiba-tiba, sebuah pikiran menyentak. Jika Dufile benar adalah anak dari leluhur iblis yang banyak rupa, ia pasti telah mencuri setengah dari kekuatan idola miliknya. Jadi, ia harus menemukan Dufu secepatnya. Hidup atau mati, ia harus melihatnya. Yuaniere segera berlari keluar dari kamarnya dan menuju tempat Chen jatuh. Menatap ke jurang tak berdasar. Ia tidak ragu, ia melompat lurus ke bawah, tetapi di tengah jalan ia menabrak sesuatu, menghentikan jatuhnya. Ketika Yuanei Kerir melihat apa yang menghalangi jalannya, ia terkejut menemukan bahwa itu adalah Chen. Saat itu, seluruh tubuh Chen memancarkan cahaya merah yang bersinar, mengeluarkan aura kematian. Aroma itu membuat Yuani menyadari bahwa kekuatan luar Chen saat ini adalah mendiang kumbang batu bintang surgawi yang mengerikan. Yuani berbalik dan melarikan diri, menghilang dalam sekejap. Sambil berlari, ia berpikir, dia benar-benar menipuku, menyerahkan diri untuk mati. Sementara itu, Chen, yang dikendalikan oleh Kaisui, tidak bisa bergerak.
Ia segera bertanya, "Senior, aku tidak bisa bergerak lagi. Jangan kendalikan tubuhku sembarangan." Seketika, Kaisuli keluar dari dalam Chen, berteriak panik, "Sial, aku telah ketahuan. Dia pasti akan melaporkan ini kepada Sek Pedang. Apakah aku akan mati sebelum bisa melarikan diri dari tempat ini?" Betapa malangnya, Chen merasa putus asa, berpikir, "Sial. Jika bukan karena kamu mengacaukan segalanya, apakah aku akan terjebak dalam masalah ini?" Adegan berpindah ke asrama para murid. Yuani Ker sedang menceritakan kisah Chen kepada bayangan pemimpin sekte ulat di cermin. Takut dihukum, ia menekankan bahwa ia secara kebetulan menemukan bahwa benda itu telah menyerap seluruh kekuatan dan turun untuk melihat apakah ia bisa mengembalikannya, tetapi secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia Dui Lab dan nyaris tidak selamat. Jika ia sedikit lebih lambat, ia mungkin dibunuh untuk menjaga mulutnya tetap tertutup. Mendengar bahwa kekuatan itu diserap, pemimpin Mosche menjadi marah. Namun Yuiser berkata bahwa ia telah mengutus orang untuk menyelidiki. Ada desas-desus bahwa Chen adalah anak dari leluhur iblis yang banyak rupa. Pemimpin Mayo terdiam sejenak, lalu berkata, "Kando, aku pasti salah. Chen jelas bukan anak dari leluhur iblis yang banyak rupa, sebelum menghilang. Anak dari leluhur iblis yang banyak rupa pasti tidak memiliki anak. Dia hanya hilang selama 20 tahun. Jika dia memiliki anak, mereka tidak akan lebih tua dari 30 tahun, dan mereka tidak mungkin telah membudidayakan seni iblis yang banyak rupa hingga sejauh itu. Chen jelas bukan anak dari Yui. Meskipun dia gila, leluhur iblis yang banyak rupa tidak akan mengorbankan seluruh kekuatannya untuk seorang anak." Mendengar ini, Ewan Ker bertanya-tanya, "Lalu siapa dia?" Pemimpin Mosche berkata, "Jika aku tidak salah, Chen sendiri mungkin adalah leluhur iblis yang banyak rupa." Menghadapi deduksi pemimpin Mosche, Yuani Frier berpikir. Pemimpin Mosche melanjutkan, "Berapa banyak orang di bawah alam kumbang batu bintang surgawi di jalur iblis? Tidak ada yang akan pergi ke sekte pedang selain leluhur yang hilang 20 tahun lalu. Lebih jauh lagi, sebelum ia menghilang, ia mengatakannya telah mencapai ranah di luar bintang surgawi. Sekarang ia muncul di sekte pedang, mungkin ingin menggunakan sekte pedang untuk mengambil langkah maju lagi." Kemudian pemimpin sekte Ma berubah menjadi Duang, berkata, "Dia menargetkanmu. Awalnya bisa membudidayakan baik jalur abadi maupun iblis. Dia ingin menggunakan tubuhmu untuk membudidayakan kedua jalur." Namun, saat itu, sebuah tangan mendorong pintu terbuka. Zhuo Yuan tiba-tiba menerobos masuk, mengejutkan Yuan Sare, yang berpikir ia telah ketahuan. Ia perlahan berbalik dan memanggil, "Junior Sister." Tetapi Yuan dengan curiga bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, Senior Sister? Kenapa kamu bersembunyi di dalam kamarmu di siang bolong?" Sebuah surat sedang dibakar. Ternyata Chen telah kembali ke kamarnya dan membakar catatan bunuh diri lama. Ia memikirkan tentang Yuani Foyer ketika sebuah suara memotong. "Apa yang kamu bakar?" Ternyata itu Kaiowi. Setelah Chen kembali ke sekte, dia tidak membuat suara. Chen berpikir dia sedang tidur, jadi dia memberitahunya untuk bersembunyi selama beberapa hari ke depan, hanya untuk berjaga-jaga jika para elders melihatnya selama penilaian murid. Itu tidak akan baik. Namun Kaiyule, yang sudah terkurung selama 600 tahun, dengan semangat bertanya, "Penilaian murid? Apa yang menyenangkan dari itu?" Chen menjelaskan, "Ini adalah penilaian sekte pedang untuk murid baru. Jika kamu tidak lulus, kamu akan dikeluarkan." Dalam hatinya ia berpikir, "Saya awalnya ingin bergabung dengan sekte pedang untuk mempermudah bunuh diri. Namun, aku sudah gagal berkali-kali. Harus memanfaatkan kesempatan ini." Lalu ia teringat tentang hadiah kekuatan hukum dari Lin Wonggong dan kekuatan hukum di dalam butir yang disegel oleh Grand Preceptor. Harus menemukan cara untuk memecahkan segel dan menambahkan beberapa debuff. Namun, kemudian Kaisuli menyela, "Aku bisa merasakan 2 gelombang kekuatan hukum yang kuat di dalam dirimu. Itu akan membantumu melewati penilaian dengan mudah." Mendengar itu, Chen hampir terjatuh. Ia hanya berharap Kayu bisa diam. Mengalihkan ke aula kuliah murid legendaris. Fang Qingsu yang duduk di sebelah Chen mulai menggosip. Sepertinya tidak terlalu menjanjikan, ya. Namun Chen tidak peduli. Dia menatap tajam Liu Yuiwaner, berpikir, dia masih berani berada di sekitar meskipun tahu aku seorang mata-mata. Pasti ada sesuatu yang lebih penting daripada membunuhku. Namun, pada saat itu, Kaiowi muncul dari belakang Chen dan mulai membisikkan, "Liu, nyonya kecil juga ada di sini." Melihat Kaiowi muncul, Chen terkejut dan cepat berkata, "Senior, sekarang bukan waktunya untuk bersinar." Sementara itu, Liu Yuani mungkin bergetar, berpikir, dia tahu aku seorang mata-mata bahkan sebelum aku melakukan apa-apa. Harus bertindak normal. Gurunya benar. Kemudian ia memikirkan rencana gurunya.
Tinggal di Sekte Pedang, menunggu kesempatan untuk mengungkapkan dirinya dan kemudian meminta seseorang dari Sekte Pedang untuk membunuh Chen sambil menggunakan tubuhnya sebagai wadah untuk pembudidayaan. Di dalam aula kuliah ikrar pedang, para elder secara resmi mengumumkan bahwa dalam 3 hari, murid-murid di atas ranah keempat langit sekali lagi akan memasuki alam rahasia untuk ujian. Mendengar berita itu, para murid mulai berbisik. Mereka pikir mereka akan mendapatkan izin setelah insiden terakhir. Ternyata mereka masih harus melakukannya. Namun Zuo Yuhan dan Fan Xingsu sangat percaya diri tentang ujian ini. Hanya Lu Yuer yang bergetar ketakutan. Dia berpikir, aku harus membunuh Chen, atau aku akan hidup dalam ketakutan seumur hidupku. Ketika waktu untuk menjelaskan tentang alam rahasia tiba, semuanya terbuka seperti biasanya. Namun kali ini, ada sedikit perubahan. Sesuai aturan sebelumnya, kamu hanya perlu mengumpulkan 5 bola hijau dan melemparkannya ke dalam gunung berapi untuk lulus ujian. Kamu tidak diizinkan mengambil lebih banyak atau mencuri bola dari orang lain. Energi dari 5 bola meskipun melimpah, terlalu tidak adil bagi murid yang luar biasa dan tidak kondusif untuk mengembangkan bakat. Jadi kali ini, Sekte Pedang memutuskan untuk mencoba aturan baru. Kali ini, 211 bola hijau akan dirilis ke dalam alam rahasia. Mendengar ini, Chen dan semua orang terkejut. Tidak ada batasan pada jumlah bola yang dapat diambil masing-masing orang. Mereka bahkan bisa berkelahi untuk itu. Semakin banyak bola yang mereka ambil, semakin besar kekuatan budidaya mereka. Pertarungan dibatasi pada tingkatan cahaya, dan para pembudidaya akan berpatroli selama ujian untuk mencegah pembunuhan. Kali ini, aturan jauh lebih terbuka dan berani daripada sebelumnya. Tampaknya semua ini karena insiden ujian terakhir. Ini juga membuat Chen berpikir. Sementara itu, para murid lain mulai berbisik ingin membentuk kelompok sebelumnya untuk melawan Chen dan para petinggi lainnya. Mendengar ini, Liu Yuaniker berpikir, anak-anak bermain rumah. Sekelompok pembudidaya mengawasi agar tidak ada yang terbunuh. Mereka hanya bisa bertarung di alam rahasia. Bagaimana itu bisa mengembangkan bakat? Aku tidak bisa terlalu mencolok kali ini. Jika aku memberikan lebih banyak petunjuk, aku pasti akan diselidiki dengan teliti. Tetapi terakhir kali di alam rahasia, dia secara tidak sengaja menemukan ruang rahasia di bawah mulut gunung berapi yang tidak diawasi dan dijaga oleh banyak makhluk buas. Sangat sempurna untuk memaksa Chen untuk membuka dirinya. Dia hanya perlu memancing Chen ke ruang rahasia dan kemudian melepaskan binatang buas untuk menyerangnya, membuat mereka marah dan menyerang Chen. Kemudian dia akan mengunci pintu ruang rahasia, membiarkan pertarungan antara Chen dan binatang buas terjadi di dalamnya. Begitu Chen menggunakan sihir iblis, para ahli Sekte Pedang pasti akan memperhatikannya dan segera bergegas datang. Chen pasti akan mati saat itu, tetapi yang terpenting adalah memancing Chen ke ruang rahasia, memotong ke Liu Yuisir yang menelepon Fan Xingsu dan Zuo Yuhan. Dia ingin meminta Fan Xingsu untuk memancing Chen ke ruang rahasia. Dia menyuruh Fung Qingsu memanggil Chen. Selama ujian, Fu Ningxu tidak mengerti mengapa Luen Xir melakukan ini, tetapi Lu Yuisir menutupi wajahnya, berpura-pura kesakitan. Aku ingin tahu seberapa besar dia menghargai aku. Apakah dia akan melewatkan ujian demi aku atau tidak? Fan Xingsu mengingat hal-hal sebelumnya antara Chen dan Liu Yuisare. Tanpa banyak berpikir, Fu Ningxu setuju. Meskipun Lu Yuisare memberitahu mereka untuk tidak memberitahu Chen, Fong Qingsu segera berbalik dan memberitahu semua informasi kepada Chen. Lu Yuisare melihat situasi ini dari jauh dan berpikir dalam hati, aku mempercayakan mereka, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Terima kasih telah memberitahuku tentang rencanaku yang menguji kecerdasan emosional ini, tetapi aku juga tahu bahwa Liu Yuisir ingin membunuhku. Kemudian ia merasa lega karena itu adalah hasil yang dia inginkan. Ujian Sekte Pedang telah resmi dimulai. Melihat para murid di layar setelah ujian terakhir, semua orang telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Mereka sekarang bisa menghadapi hantu dan monster langsung. Namun, melihat Chen, ia hanya berlari-lari seperti orang gila. Para elders hanya bisa menghela nafas melihat keadaan Chen, mendengar bahwa ia telah terperangkap dalam cinta dan menjadi malas. Tetapi Guang Lao berpikir bahwa dengan bakat langit Chen, ia tidak mungkin terpengaruh oleh hal itu. Ia berkata, aku merasa dia melakukannya dengan sengaja. Meskipun aku tidak tahu alasannya, jawabannya pasti ada dalam kisah cinta yang gagal ini. Kemudian para elders melihat kepada Ewani yang telah tiba di mulut gunung berapi sesuai rencana. Mencari di aliran lava yang mendidih. Akhirnya, ia menemukan mekanisme untuk membuka ruang rahasia. Tetapi siapa yang tahu bahwa mekanisme itu ada di dalam lava? Terakhir kali, Yuier menemukan seekor naga api di tingkat alam bumi yang disegel oleh sihir. Kekuatan keberadaannya mendekati tingkatan pembentukan inti,
yang jarang terjadi. Biasanya, naga api hanya berada di tingkat alam dharma. Masuk ke ruang rahasia, ia melihat seekor naga api tidur nyenyak, dikendalikan oleh sihir, meskipun ia tidak akan menyerang secara aktif. Begitu ia terbangun dan melarikan diri dari segel, ia bisa menyerang secara aktif dan digunakan untuk menghadapi Chen. Yuyer segera berlari keliling naga api untuk mengatur formasi. Selanjutnya, dia hanya perlu memancing Chen ke tempat itu, memprovokasi naga api untuk marah, dan kemudian menggunakan formasi untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba, ia ingat bahwa ia belum menggambar formasi pelarian. Ketika ruang rahasia tertutup, satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan formasi pelarian. Formasi ini secara otomatis akan menghancurkan dirinya sendiri setelah satu kali penggunaan. Selanjutnya, semua yang tersisa adalah memancing Chen dan menjebak dia. Adegan berpindah ke sisi Chen. Sejak ujian dimulai, ia telah dikendalikan oleh Kaisuli untuk berlari-lari menjelajahi lingkungan. Kaisuli mendengar bahwa Yuyer memilih gunung berapi untuk menguji Chen, jadi ia berpikir untuk mengintai Chen di sana. Dengan begitu, dia tidak bisa melaporkannya. Namun, Chen tidak setuju. Ia berpikir ia harus melindungi Yu-Gi-Oh dari pembunuhan sendiri. Kaisuli melanjutkan, bagaimana kamu bisa mempercayai seorang mata-mata iblis? Dia bisa mengkhianatimu kapanpun. Satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan membunuhnya. Semakin Chen menolak, semakin Kaisuli mengancam untuk mengontrol tubuhnya, menari seperti orang gila di depan semua orang. Mendengar itu, Chen Fei terpaksa menyerah. Jadi Kaisuli menanyakan cara untuk menyergapnya. Dia mengendalikan Chen untuk menggambar formasi, berkata, dia memilih gunung berapi sebagai lokasi. Aku akan menggunakan lava untuk membakar hidup-hidup. Chen Fei berpikir bahwa gunung berapi terdengar berbahaya dan dia mungkin juga terlibat, namun, Kaisuli melanjutkan. Kamu mungkin harus merasakan sedikit rasa sakit. Dia menunjuk ke dahi Chen Fei. Sebelum Chen Fei memahami apa yang terjadi, dia tiba-tiba berteriak, ah, kepalaku sangat sakit. Apa yang kamu lakukan, senior? Kaisuli berkata, tetaplah bertahan untuk sekarang. Aku hanya memindahkan informasi yang aku kumpulkan dengan sihir ke dalam kepalamu. Kemudian, tanpa menunggu reaksi Chen, dia melanjutkan untuk mentransfer informasi, membuat kepala Chen terasa seperti mau meledak. Tetapi Kaisuli masih dengan dingin berkata, tahan saja. Hampir selesai. Semua informasi telah dipindahkan ke dalam otaknya. Tetapi segera, Chen tidak merasakan sakit lagi. Kaisuli terkejut dan memeriksa otak Chen sekali lagi. Setelah memeriksa, dia tertegun. Ruang otak Chen Fei tidak seperti seseorang di level alam manusia. Namun kemudian, Kaisuli tidak lagi memperhatikan dan segera membuat model gunung berapi. Dia berkata, ini adalah informasi yang aku kumpulkan. Peta struktur internal gunung berapi, aliran energi. Artefak magis yang aku berikan padamu dapat memblokir aliran. Sekarang identifikasi posisi kunci di gunung berapi beserta distribusi energi. Temukan titik lemah. Aktifkan Vasta Issue untuk menimbulkan kekacauan dalam formasi, dan lava akan meletus dan membakar Yuanir sampai mati. Aku rasa karakter utama ini harus skizofrenia. Ada jiwa lain di tubuhnya, Kaisuli berpikir. Kaisuli baru saja menjelajahi seluruh alam rahasia dan sepertinya telah menemukan tempat yang sempurna untuk membunuh Yuanir. Chen Fei dalam bentuk roh sangat tidak berdaya. Kaisuli menemukan bahwa ada banyak getaran di gunung berapi, masing-masing adalah perangkap, dan hanya dengan mengaktifkannya bisa membuat naga api di tengah menjadi gila. Meskipun binatang iblis ini lembut, ketika ia marah, ia akan membunuh semua orang dan tidak bisa dihentikan. Selain itu, dalam lapisan formasi yang saling tumpang tindih, seluruh ruangan rahasia tersegel dengan ketat. Selama Yuanir terjebak di sini, dia sudah pasti terdampar. Kaisuli masih bertanya-tanya siapa yang mengatur formasi yang sempurna. Chen Fei berpikir bahwa itu pasti kerja Yuanir. Tiba-tiba, Kaisuli menemukan sebuah formasi pelarian di dalam gunung berapi. Ketika ruangan disegel, ini akan menjadi jalur pelarian terbaik. Dalam bentuk rohnya, Chen langsung menebak bahwa itu adalah karya Yuanir. Tapi sekarang, tubuhnya dikendalikan oleh Kaisuli. Jika dia membunuh Yuanir, bukankah dia sama saja dengan mati? Jadi, sebelum dia mendapatkan kembali tubuhnya, dia harus melindungi kehidupan Yuanir. Chen segera berbicara kepada Kaisuli. Kaisuli sama sekali tidak menyadari bahwa Chen sedang menipunya. Chen melanjutkan, menggunakan formasi pelarian jalur iblis akan menyebabkan fluktuasi dalam kekuatan magis. Sekte pedang pasti akan mengetahuinya. Kaisuli berpikir bahwa dengan perlindungannya, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Chen melanjutkan, tapi jika mereka memeriksa ingatanmu, identitasmu, sis, akan terungkap. Terakhir kali di alam rahasia,
hal yang sama terjadi, semuanya ditangkap dan diinterogasi, dan pemimpin bahkan memaksa seorang ahli alam surga untuk bunuh diri. Mendengar ini, Kaisuli akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi itu. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan formasi pelarian. Kemudian dia menunjuk pada formasi dan menggunakan sihirnya untuk menghancurkannya. Kaisuli menjelaskan, aku telah menghancurkan formasi pelarian, menyegel ruangan rahasia dan keluarnya. Iblis kecil itu pasti sudah mati. Mendengar ini, Chen panik. Ada keluar lain di belakang situ. Adegan beralih ke Kaisuli yang mengendalikan tubuh Chen berlari cepat. Kaisuli, yang sedang berlari, tiba-tiba berhenti. Kaisuli sepertinya berpikir bahwa kata-kata Chen masuk akal. Chen Fei berpikir dalam hati, cukup perpanjang waktu, kehidupan Yuani Care akan terselamatkan. Seseorang yang dapat merencanakan dengan sempurna harus diselamatkan sebelum kematian. Tepat saat keduanya hendak mencari tempat yang terpencil, sosok tiba-tiba muncul di belakang gunung berapi. Itu adalah Liu Yuanir. Dia menggunakan Phoenix Dragon Cloud Grasp untuk menyerang Chen. Dalam sekejap, Yuanir merampas kantong Chen setelah merampoknya. Yuani bahkan berdiri di sana memperolok-olokannya untuk sementara, mengejek ketidakberdayaan Chen. Lalu dia menghilang ke semak-semak, melarikan diri dengan cepat. Kaisuli menjadi marah. Melihat barang-barangnya yang dicuri, dia bersumpah akan membunuh Liu Yuanir, bisa kamu percaya. Seorang ahli Heavenar teratas disergap. Barang-barangnya dicuri dan dia bahkan diejek karena tidak berdaya, itu membuat Kaisuli marah besar. Dia bertekad untuk menyingkirkan Yuani. Adegan beralih ke tempat lain. Zhuo Yuhan dan Feng Qingsu sedang membagi zamrud di sebuah lembah. Di belakang mereka, sekelompok murid memandang dengan iri zamrud yang dipegang kedua orang itu, tetapi hanya terdengar suara dentuman. Tanpa diragukan lagi, Zhuo Yuhan dan Feng Qingsu adalah yang paling cemerlang di ruang pemantauan. Guang Lao berkata kepada para tetua, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah pertempuran sengit untuk zamrud. Itulah ujian nyata dari ujian ini, melihat apakah mereka bisa menjaga zamrud tersebut. Namun tidak ada tanda-tanda Chen di layar. Adegan kembali ke sisi Chen. Yuani Care menebak bahwa Chen akan berpartisipasi secara aktif dalam ujian untuk menutupi identitasnya. Jadi, dia merampok semua zamrud Chen. Dia pasti akan mengejar setelahnya. Tentu saja, Kaisuli mengendalikan tubuh Chen untuk mengejarnya. Sementara itu, Chen dalam bentuk roh masih memberi saran, senior di depan ada ruangan rahasia di gunung berapi, jangan kejar lagi. Namun itu sama sekali tidak berguna, baik Yui maupun Kaisuli ingin menjebak yang lain ke dalam ruangan dan membunuh mereka. Tak lama kemudian, keduanya saling mengejar ke mulut gua. Saat itu, Yui berdiri di atas formasi, menunggu duet muncul. Mengejar tepat ke formasi, Yui segera mulai mengaktifkan formasi. Naga api di tengah lingkaran sihir perlahan membuka matanya, memuntahkan bola api yang penuh kemarahan. Hanya saat itu Kaisuli menyadari situasi berbahaya dan segera mengendalikan Chen untuk menghindar. Chen juga memberitahunya untuk cepat mencari cara untuk melarikan diri. Sementara itu, Yuani Care berpikir dalam hati, tunggu saja di sana dan mati. Kemudian dia bersiap untuk mengaktifkan formasi pelarian, tetapi dia tidak tahu bahwa formasi itu telah dihancurkan oleh Kaisuli sebelumnya. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Yuani Care berkeringat dingin, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa formasi ini tidak bereaksi? Sementara itu, naga api masih terus memuntahkan api. Semakin banyak, Yuani Care mengutuk formasi yang tidak berguna. Tetapi kemudian dia menemukan beberapa goresan aneh di formasi yang merusak operasinya. Saat itu, Yuani Care terkejut dan menyadari sesuatu. Berbalik, dia melihat Chen Fei berlari dan meninju wajahnya dengan kepalan tangan sebesar panci. Melihat bahaya, Yui Brier berteriak, jangan pukul aku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Namun Kaisuli tidak berniat membunuhnya. Dia hanya merasa sangat memalukan memiliki barangnya dicuri, jadi dia ingin merebutnya kembali tidak peduli apapun. Yuani Crier berpikir Chen Fei tidak membunuhnya karena ruangan rahasia terkunci dan dia membutuhkannya untuk menemukan jalan keluar. Tetapi siapa sangka, dalam sekejap mata, Chen Fei melesat seperti iblis. Saat berlari, dia bahkan berteriak, kamu tetap di sana menikmati asap beracun. Hanya kemudian Yuani realize menyadari bahwa Chen Fei telah menemukan jalur pelarian di belakangnya dan telah melarikan diri jauh sebelumnya. Ada pepatah, menggali lubang untuk orang lain, kamu akan terjatuh ke dalamnya sendiri. Bagaimana dia bisa terjebak dalam perangkap yang dia buat sendiri? Apa yang harus dilakukan? SOS. Baru saja, Yuani Sky berpikir bahwa Chen Fei telah jatuh ke dalam perangkapnya. Siapa yang tahu bahwa formasi itu akan hancur dan Chen Fei akan melarikan diri melalui jalur belakang dan menguncinya di sana. Melihat pintu batu yang membanting tertutup,
Yuani Cobra merasa sedikit putus asa. Dia awalnya ingin menjebak Chen Fei, tetapi tidak pernah mengira akan berakhir seperti ini. Sementara itu, beberapa batu giok biru di puncak gunung berapi jatuh ke dalam lava disertai dengan ledakan cahaya biru. Para murid di sekitar bisa merasakan kekuatan mengaliri tubuh mereka dengan energi biru yang bangkit. Jelas, seseorang menggunakan giok untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dari level keempat ke level kelima alam manusia hanya dengan 3 batu. Para tetua menyaksikan layar pemantauan. Seorang murid berkata bahwa giok di area ujian hampir habis. Hanya saja perlu waktu untuk mengumpulkannya. Tetapi Guang Lao lebih khawatir apakah para murid bisa meningkatkan keterampilan tempur mereka melalui ujian ini. Elder Stian Yu mengingatkan Guang Xiang, kapan sifat peduli kamu akan berubah. Sementara itu, Kai Suli sedang menginterogasi Chen Fei, merasa seperti dia sudah tahu sebelumnya, matanya penuh ancaman. Pengkhianat itu membawaku ke ruangan rahasia. Seberapa lama kamu sudah tahu? Kamu yang misterius mengaktifkan formasi dan membuat naga api gila. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Kai Suli tiba-tiba mengeluarkan asap dan terjatuh. Chen Fei terbaring bertanya-tanya apa yang sedang terjadi ketika dia tiba-tiba merasakan daya tarik dari dalam tubuhnya menarik jiwanya kembali. Dan kemudian dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Baru saat itulah Chen Fei mengerti. Waktu Kai Suli telah habis dan tubuhnya telah kembali padanya. Tetapi dia segera harus menyelamatkan Yuani Razer dari sana. Chen segera mendorong pintu batu, tetapi tidak ada hasil. Pintu itu benar-benar tidak bergerak. Dia harus mengakui bahwa Yui Blir adalah seorang ahli sejati. Dia terjebak dalam perangkapnya sendiri. Tiba-tiba, Chen memiliki ide. Dia membutuhkan kerjasama Yuani Care. Tapi dengan dinding batu yang tebal seperti itu, mustahil untuk berkomunikasi. Tiba-tiba, suara Yuani Care bergaung di benak Chen Fei. Tolong selamatkan aku akan menyerahkan diriku padamu. Mendengar ini, Chen Fei berpikir dalam hati, pertama Kai Suli, sekarang Yuani Care. Mengapa mereka begitu terobsesi dengan tubuhku? Apakah kultivasi abadi semengerikan itu? Tetapi kemudian, Chen Fei terkejut. Mengapa suara Yuani Care bergema di kepalaku? Sementara itu, di dalam ruangan rahasia, situasi Yuani Toa sangat genting. Dia buru-buru memberitahu Chen, jangan khawatir tentang aku. Cepat cari jalan keluar lebih dulu. Saat itu, Yuani Stare sedang dikejar kemana-mana oleh naga api, tetapi dengan kekuatannya, sulit untuk melarikan diri. Sebuah bola api besar menghantam Yuani Sir secara langsung, menghantamnya ke dinding batu. Chen panik bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu masih hidup? Yuan Sir hampir kehabisan tenaga. Dengan kekuatannya di alam batu dikejar seperti ini, jika dia tidak takut mengungkapkan identitasnya, dia sudah lama mengeliminasi naga itu. Sekarang, satu-satunya cara adalah menggunakan talisman untuk menghubungi Chen. Tetapi dalam pikiran Yuani, semua ini disebabkan oleh Chen. Dia bahkan berpikir dia sengaja menguncinya di sini untuk menuntut tubuhnya. Jadi dia berteriak, memintanya, selamatkan aku. Aku pasti akan menyerahkan diriku padamu. Tetapi sebenarnya, Yuani Care berencana untuk membunuh Chen Fei setelah dia melarikan diri. Mendengar ini, Chen Fei bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang direncanakan Yuani Care. Apa yang sedang terjadi? Kai Suli ingin menyerahkan dirinya, dan sekarang Yuani Care juga. Apakah dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka salah paham? Atau apakah itu karena janji di tebing yang membuat Yuani menerka bahwa dia memiliki perasaan terhadapnya? Atau apakah dia berpikir dia tidak melaporkan dirinya sebagai mata-mata untuk mengancamnya? Semakin Chen berpikir, semakin bingung hingga tiba-tiba teriakan Yuani untuk meminta bantuan bergema lagi. Dia memutuskan untuk menyelamatkannya dulu dan memikirkan semuanya setelah itu. Chen Fei mengeluarkan sebuah botol dan bercanda, kau tahu, Yuani, apa yang akan kau tawarkan padaku? Jelaskan dengan jelas, apa saja yang kau mau, jawabnya sambil menghindar dari api. Mendengar ini, Chen Fei melanjutkan leluconnya. Pengalaman yang kaya, benar-benar layak menjadi jalan iblis. Lalu dia membuka botol yang baru saja dia ambil. Pintu ruangan terkunci erat. Untuk menyelamatkannya, dia harus membuat lubang ventilasi. Kau di mana? Hampir kehabisan tenaga, dia buru-buru berkata, bagaimana bisa ada selain dirimu? Siapa yang berani memiliki niat seperti itu terhadapku? Keberuntungan romantis protagonis ini sangat mengerikan. Sebelumnya ada seorang kultivator 600 tahun, Tianning, yang ingin merebut tubuhnya, dan sekarang bahkan seorang mata-mata menawarkan dirinya kepadanya. Jadi sebelumnya, Chen hanya menggoda Yuani Care tentang bagaimana dia akan menyerahkan tubuhnya kepadanya. Tetapi dia tidak tahu, Yuani Care hanya berpikir, kamu bisa punya apa saja yang kamu mau.
Chen Fei adalah satu-satunya yang bahkan memikirkan itu dengannya. Chen juga bertanya-tanya, jalan iblis ini ternyata cukup sederhana, iya. Tetapi Sekte Pedang telah menempatkan banyak formasi untuk menjaga stabilitas gunung berapi tersebut. Syukurlah, Tai Shubing dapat mengendalikan formasi-formasi itu. Akhirnya, setelah usaha tak kenal lelah Chen Fei, dia membuat model dari seluruh gunung berapi. Sekarang dia hanya perlu menemukan titik lemah untuk menerobos. Untung baginya, Kaisuli telah memasukkan seluruh rencana penyergapan ke dalam kepala Chen Fei, yang sangat berguna untuk menyelamatkan orang sekarang. Tak lama kemudian, Chen berhasil memecahkan formasi tersebut, tetapi ini adalah pertama kalinya ia menggunakannya, jadi dia hanya harus bergantung pada keberuntungannya untuk menyelamatkan Yuaniker. Di ruangan rahasia, Yuaniser terus memukul lengan baju yang terbakar. Jika Chen tidak menyelamatkannya, dia hanya bisa bertahan hingga tuannya membawa barang-barang. Tiba-tiba, Chen bertanya padanya, beritahu aku lokasi tepatmu. Tanpa ragu, Yuani Bir berkata, aku tepat di samping pintu yang baru saja kau lewati. Tetapi segera setelah dia selesai berbicara, semuanya menjadi senyap di luar. Saat naga api mengumpulkan energi, bersiap untuk melepaskan serangan besar. Yuani panik. Chen, kemana kau pergi? Selamatkan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bola api raksasa meluncur ke arahnya. Yuani mager berteriak alarm. Kau bajingan, aku akan mati di sini. Chen, kau anjing. Saat itu, suara Chen terdengar. Sudah keluar, pintu keluarnya ada tepat di sebelahmu. Mendengar itu, Yuaniker melihat secercah harapan dan berlari. Beruntung, dia berhasil melarikan diri, tetapi hampir tidak dapat bertahan untuk tidak melakukan gerakan. Yuaniker berpikir dalam hati, Chen, suatu saat aku akan membongkar semua ini. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia melihat pintu keluar muncul di tempat yang sama. Chen berkata, dengan nada putus asa, maaf, karena formasi langit-langitmu, aku tidak bisa menembus pintu itu, jadi aku harus membuka jalan keluar yang lain. Tunggu kesempatan untuk membunuhnya. Meskipun harus mengorbankan tubuhnya, itu sebanding. Namun saat Yuaniker hendak meninggalkan tempat yang menakutkan itu, dia merasakan ada yang tidak beres di belakangnya. Ketika berbalik, dia melihat api yang sepertinya berubah drastis. Melihat lebih dekat ke dalam api, Yuani Heir tertegun. Api itu perlahan-lahan berubah bentuk, menjadi mulut raksasa yang mengeluarkan raungan. Pemandangan itu membuat Yuani Heir terdiam. Saat itu, Chen Fei mengirimkan suaranya menanyakan, Hei, apakah sudah aman? Namun Yuani Heir yang sedang berlari merasa panik. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Dia berlari sambil berkata, aman. Apa? Naga api sedang mengejar kita. Chen Fei berpikir bahwa dia telah membuka terlalu besar sebuah lubang. Namun, Yuani Krier segera menjawab, tidak, dia menembus tembok itu sendiri. Mendengar itu, otak Chen Fei terasa meledak. Yuani Krier tidak punya pilihan selain berlari dan terus memperbarui lokasinya kepada Chen Fei karena hanya dia yang bisa menyelamatkannya sekarang. Saat Yuani Heir berlari setengah jalan, dia menyadari bahwa di depan ada jalan buntu dan naga api menghalangi jalannya. Saat itu, dinding di sebelahnya mulai retak dan kemudian perlahan-lahan hancur. Setelah ledakan keras, gelombang kejut membuat Yuani Heir tidak nyaman. Ketika membuka matanya setelah asap menghilang, dia terkejut menemukan sebuah terowongan di depannya. Pada saat yang sama, dia mendengar suara Chen menyuruhnya melarikan diri melalui terowongan tersebut. Tanpa ragu, Yuaniker berlari masuk. Namun, Yuanika berpikir, Chen bisa membuka jalan di mana saja di dalam gunung berapi tanpa sihir. Terus berlari karena terowongan di belakangnya runtuh dan serangkaian batu besar jatuh. Yuani Heir harus merangkak di antara batu-batu tersebut untuk melarikan diri. Menatap pintu masuk terowongan yang terhalang, dia mulai membayangkan kekuatan Chen yang menakutkan lagi. Dia bisa mengendalikan seluruh gunung berapi sesuai keinginannya, tetapi gurunya menyuruhnya untuk membunuhnya. Bagaimana bisa dia membunuh seseorang seperti itu? Karena prestasi luar biasa Chen, Yuani semakin yakin bahwa dia adalah satu-satunya leluhur yang mustahil untuk dibunuh. Sebenarnya, berkat gerakan-gerakan itu, Chen Elgo dapat menentukan lokasi Yuaniker, tapi ini membutuhkan konsentrasi yang besar. Dia harus fokus untuk membimbingnya keluar. Namun saat itu, kepala Chen Fei mendadak berdenyut sakit. Aduh, Yuaniker terjebak di dalam gua gunung berapi ingin menghubungi Chen Fei untuk meminta rahasia mengatasi lava, tetapi Chen sama sekali tidak menjawab. Yuaniker terus memanggil dengan marah, tetapi tidak ada hasil. Gadis itu panik. Tiba-tiba, raungan terdengar dari terowongan. Yuani Shikare menyadari ada yang tidak beres. Ternyata naga api sudah mendekat. Tidak peduli apapun, Yuani Shikare tidak bisa menghubungi Chen Fei.
Napas naga datang. Sementara dia masih meragukan keadaan di seberang, Chen tiba-tiba berlutut, memegangi kepalanya. Chen Fei terjatuh ke lantai, terengah-engah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih berpikir bahwa dia harus menyelamatkan Yuani. Harus menyelamatkan gadis itu. Namun sakit kepala membuat Chen Fei tidak berdaya, bahkan sampai memuntahkan darah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Chen memiliki perasaan yang familiar. Deja vu. Dia segera memanggil sistem, tetapi tidak ada respons. Apakah ini saatnya untuk mati? Namun saat berpikir tentang Yuani Kair, dia bertanya dalam hati, apakah ini akhir? Dia dengan gemetar mengangkat tangannya menuju pintu batu, terengah-engah. Tetapi kemudian dia terjatuh ke tanah. Tidak seperti ini. Adegan beralih ke Zhuo Yuhan dan Fan Xingsu. Keduanya tergeletak lelah di tanah, tubuh penuh luka akibat terpaksa bertanding demi mendapatkan giok. Dipukuli habis-habisan hanya untuk beberapa batu mengkilap. Namun beruntung, berkat kerjasama mereka, giok mereka tidak dirampas. Di ruang pemantauan, para tetua tidak terlalu terkejut dengan kemenangan kedua orang itu. Kerjasama membuat impian menjadi kenyataan. Namun Guang Lao berkata, saat ini masih ada 105 giok di gua yang belum diambil. Keduanya sendiri hampir 100. Dengan tingkat kultivasi lapisan ke-6 dari alam manusia, pencapaian itu benar-benar mengesankan. Tidak buruk untuk pemula. Tetua lainnya berkata, ujian segera berakhir. Tidak diragukan lagi bahwa keduanya adalah pemenang yang jelas, tetapi Guang Lao melihat layar dengan khawatir. Kali ini diperbolehkan menggunakan kekuatan untuk mencuri giok tanpa batas, tetapi keduanya terlalu naif. Zhuo Yuhan dan Fan Xingsu sampai di puncak gunung berapi dan menemukan seseorang bersembunyi. Sekelompok murid muncul, menuntut mereka menyerahkan gioknya, tetapi keduanya tidak akan mudah menyerah. Tak mungkin. Kelompok murid segera menyerang. Beberapa langsung mengincar Fan Xingsu, tetapi Fan Xingsu tidak mudah dikalahkan. Terjadi pertarungan. Dia memblokir pedang dan kemudian dengan tendangan terbangnya mengirim salah satu murid terbang. Wah, tendangan yang bagus. Namun pada saat itu, seorang murid lain melesat ke depan.